Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudaraku. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, sehat terus dan semakin sehat. Kali ini saya berada di salah satu kebun petani kita ya, di Aceh Tenggara. Jadi kebetulan petani ini menggunakan kakao lokal ya, belum ada permajaan, replanting dengan klon unggul ataupun sambung samping cupon tuh belum ada ya. Jadi menggunakan kakao lokal ya. Jadi sebelum masuk ke materi, lebih baik untuk saudara-saudaraku tidak salahnya untuk subscribe, like dan komen biar supaya saya semakin semangat dalam buat video, dan video ini juga semakin berkembang. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung meluncur ke TKP. Oke, hari ini kita berada di salah satu kebun petani ya, petani kakao. Kebetulan petani ini menggunakan jenis coklat lokal ya, kakao lokal. Jadi kita harus membedakan ya, mana yang lokal, mana yang sambung pucuk ya, menggunakan klon unggul. Jadi seperti ini bentuknya, kakao yang menggunakan kakao lokal ya. Nah, kalau dengan mata kita bisa melihatnya dengan batang ya, yang sudah tua ya. Jadi ketinggiannya pun sudah mulai tinggi ya. Ini ciri-ciri kakao lokal ya. Jadi buahnya berwarna hijau seperti ini ya. Nah, buahnya berwarna hijau ya. Jadi luasnya di sini kebun ini sekitar 1.500 meter persegi ya. Semuanya di sini lokal. Jadi petani belum ada menggunakan tanaman yang sambung pucuk ya, masih menggunakan kakao lokal. Nah, ini dia. Untuk jarak tanamnya bisa kita lihat di sini tidak beraturan ya jarak tanamnya. Biasanya petani di sini menggunakan jarak tanamnya 3,5 kali 3,5 meter, 4 kali 3 ataupun 4 kali 4 ya. Tapi biasanya menggunakan jarak tanam sekitar 4 kali 3 atau 3,5 kali 3,5. Biasanya petani di Aceh Tenggara menggunakan jarak tanam seperti itu. Ya, jadi inilah kakao lokal ya. Nah, ini. Jadi kakao lokal ini memang untuk produksinya sudah pasti menurun ya. Karena dari segi usianya sudah mungkin sudah ada hampir 15 tahun ke atas ya. Untuk meningkatkan produksi sudah pasti sudah sulit ya, apalagi dengan perawatan yang tidak full ya atau sempurna ya. Perawatannya ya hanya sekedar saja, mungkin untuk hasil nggak bisa kita harapkan ya. Jadi di kebun petani ini banyak sekali kelapa ya, kelapa pinang dicampur ya, ada juga rambutan. Nah, sebetulnya rambutan ini dilarang ya, maksudnya tidak dibenarkan di dalam kebun ya, karena rambutan ini menjadi tempat sarangnya PBK ya, tempat hama ya. Itu tidak disarankan dan tidak dianjurkan. Tapi bagi petani di sini untuk apa ya? Jadi di kebunnya itu banyak ya, ada rambutan untuk uang masuk mereka juga lah, penghasilan mereka kan gitu. Nah, di sini kebanyakan pinang ya, pinang kebanyakan pinang. Biasanya pinangnya hanya untuk pembatas ya, pembatas kebun dia, border. Tidak ada di tengah-tengah tuh, nggak ada biasanya menanam pinang nih ya. Biasanya kalau kita memakai itu di kebun ya, itu
alpokat, durian, petai, itu biasanya kita memakai itu ya. Dan satu lagi itu kalau untuk pelindung ya, pohon pelindung seperti yang besar-besar itu ya, dulu rambutan tuh ya, sawit pun juga tidak kita sarankan ya, karena sawit itu banyak menyerap nutrisi pada tanaman lainnya. Jadi kalau kakao bergandeng dengan sawit, kemungkinan tidak mendapatkan nutrisi dengan baik. Oke, ini dia ya. Nah ini ya. Jadi pinangnya di tengah ya, sebetulnya tidak dianjurkan pinangnya ada di tengah nih, dia hanya di bagian pinggir-pinggir kebun ya. Nah itu dia, ada kelapa, rambutan. Nah kan banyak kan pinang, 1, 2, 3, 4. Nah ini sudah pinang lagi. Nah, mungkin nanti bisa kita koordinasikan dengan petani ya, bagaimana untuk perawatan kakao lokal ini dan bagaimana untuk tanaman agroforestry-nya ya. Jadi tanaman agroforestry itu adalah tanaman yang tanaman gabungan ya, antara tanaman petani dengan tanaman hutan. Mana sih yang cocok untuk digunakan di kebun kakao? Sebenarnya kalau kebun kakao lokal ini bisa kita permajaan ulang ya, kita remajakan lagi dengan cara sambung samping, sambung cupon. Itu bisa ya, kalau tidak mau membeli bibit, lebih menghemat dana lah. Tapi itu harus benar-benar yang harus kita pahami ya, dari skill dan ilmunya. Karena kalau kita tidak pandai ilmunya, itu tunasnya tidak akan jadi, walaupun kita sambung di sampingnya itu tidak akan jadi ya. Jadi banyak yang harus diperhatikan, tapi kedepannya nanti akan saya beritahukan di video saya ya, cara sambung samping, sambung cupon ya. Nah ini dia. Nampak kondisi kebunnya, buahnya tidak ada ya, hanya berapa persen. Inilah kelemahan kakao lokal ya. Di saat kakao klon unggul sudah mulai memasuki panen raya, kakao lokal masih dalam fase apa ya, bunga pun belum muncul ya di kebun ini, hanya sebagian, apalagi tidak dirawat ya.